warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Vina Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi tekanan. Ya, tekanan dibedakan menjadi 3. Ada tekanan zat padat, ada tekanan zat cair, ada tekanan zat gas. Tekanan zat padat itu sudah memiliki rumus P sama dengan F per A. P-nya itu tekanan, F-nya itu gaya, A-nya itu luas penampang. Tekanan zat cair dibedakan menjadi 4. Ada tekanan hidrostatis, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, dan ada bejana berhubungan. Nah, tekanan zat gas ada 3 yang akan kita pelajari: tekanan udara, ketinggian tempat, dan hukum Boyle. Yuk kita simak satu persatu. Sekarang saya akan membahas satu persatu dari tekanan zat padat. Tekanan zat padat memiliki rumus P sama dengan F per A. P-nya itu tekanan, satuannya Pascal atau N per M kuadrat. F-nya itu gaya, satuannya Newton. A-nya luas penampang, satuannya meter persegi. Ya, tekanan juga dipengaruhi oleh gaya berat benda. Jadi gaya berat benda itu memiliki rumus M kali G. Ya, jadi kita gabungkan P sama dengan F per A sama dengan M kali G per A. Ya, ini rumusnya. M-nya itu massa, satuannya kilogram, G-nya itu gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Sekarang saya akan lanjutkan ke soal. Sebuah benda bermassa 10 kg berada di atas lantai. Jika luas benda pada bidang sentuh adalah 100 cm persegi, tentukan tekanan benda terhadap lantai. Gravitasinya di sini 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis dulu diketahuinya. Ya, ada massanya ya, massanya 10 kg. Berada di atas permukaan. Jika luas benda pada bidang sentuh adalah 100 cm persegi, berarti A-nya sama dengan 100 cm persegi. Terus gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ini kan cm persegi, diubah dulu ke meter persegi karena satuannya kan meter persegi. 100 cm persegi diubah ke meter persegi jadinya 0,01. Ya, sekarang kita masukkan rumusnya. Rumusnya P sama dengan F per A sama dengan rumusnya tadi M kali G per A. Kenapa M kali G? Karena ada massa sama gravitasi ya. Jadi menggunakan rumus yang ini ya. Massanya 10, gravitasinya 10, A-nya 0,01. 10 dikali 10 sama dengan 100 dibagi 0,01 sama dengan 10.000 PA Pascal. Ini hasilnya. Saya akan lanjutkan ke soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Sebuah balok bermassa 32 kg seperti gambar. Panjangnya 10 meter, lebarnya 4 meter, dan tingginya 8 meter. Tentukan tekanan balok terhadap lantai. Jadi kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui ada apa saja. Massa itu M, satuannya 32 satuan kilogram. Terus ada A-nya ya, A-nya itu luas penampang. Luas penampang itu hanya dari sini ke sini. Tingginya tidak usah dihitung. Jadi hanya panjang sama lebar ya. 10 dikali 4 ya. 10M dikali 4 sama dengan 40M. Nah, itu apalagi yang ditanya? Yang ditanya tekanannya ya, P-nya. Nah, berarti menggunakan rumus yang tadi ya. P sama dengan F per A. F-nya ada nggak? F-nya kita cari dulu ya kalau nggak ada. Berarti M dikali G dibagi A. Nah, menggunakan rumus yang ini. Massanya berapa? 32. Gravitasinya kalau tidak diketahui berarti kita anggap saja 10 dibagi A-nya 40.
320 dibagi 40 sama dengan coret-coret 8 PA, 8 Pascal. Ini jawabannya. Langsung saja saya akan menjelaskan tekanan zat cair. Tekanan zat cair di sini ada tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Tekanan hidrostatis memiliki rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH-nya itu tekanan hidrostatis satuannya PA atau N/M kuadrat. Terus Rho ya, Rho ini massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik pangkat 3 ya. Terus G-nya itu gravitasi bumi, M/S kuadrat. H-nya itu ketinggian atau kedalaman, meter ya, tekanan hidrostatis. Nah, yang kedua ada hukum Pascal. Hukum Pascal memiliki rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Biasanya dalam bentuk soal ada gambar seperti ini. Apa sih F1-nya? F1 itu gaya pertama, gaya ke-1, yang F2 gaya kedua. Kalau A1 itu luas penampang kecil ya. Jadi yang A1 itu kecil, kalau yang A2 luas penampang besar. Nanti saya akan bahas di soalnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh soal tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada pada bak air seperti gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya 10 M per kilogram, tekanan hidrostatis pada titik Q adalah, di sini ada gambarnya ya. Di sini ada ikan ya. Yang ditanya tadi tekanan hidrostatis pada titik Q. Berarti ini yang ditanya ya, sini ada Q. Nah, diketahui ada massa jenis itu tadi rumusnya Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik dan gravitasinya G-nya sama dengan 10 N per kilogram. H-nya ketinggian ini kan keseluruhan air dari sini ke sini 80 cm. Yang ditanya dari titik Q ya, dari titik Q berarti 50 cm. 50 cm. Tadi ketinggian satuannya apa? Meter kan? Berarti diubah dulu ke meter. Berapa? 0,5 meter. Nah, lalu yang ditanya tekanannya kan pH, tekanan hidrostatis. Rumusnya pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya itu 1000, G-nya itu 10, H-nya itu 0,5. Tinggal di jumlah. Ini dicoret. Jadi 5000 pH ya, tekanan hidrostatis. N per M persegi atau PA ya, Pascal. Itu ya jawabannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal hukum Pascal. Sebuah dongkrak hidrolik dalam keadaan seimbang seperti gambar, maka nilai F2 adalah, yang ditanya F2-nya ini ya, yang ditanya ya. Berarti menggunakan rumus yang tadi ya. Kita tulis diketahuinya dulu. F1 sama dengan 120 N, A1-nya 6 cm persegi, A2-nya 1,5 cm persegi. Yang ditanya
ditanya F2-nya. Berarti menggunakan rumus yang hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, kita masukin ke rumus. F1-nya 120 dibagi A1-nya 6. F2-nya, ini kali silang ya, F2-nya ditanya, A2-nya 1,5. Berarti dikali silang. Kali silang berarti 120 dikali 1,5 dibagi 6. Kita pilih ke sini. 120 dikali 1,5 dibagi 6 sama dengan 120 dikali 1,5 sama dengan 180 dibagi 6 sama dengan 30 Newton. Karena gaya jadi satuannya Newton. Saya akan melanjutkan ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes memiliki rumus FA sama dengan WU dikurang WA, atau rumusnya ada lagi FA sama dengan Rho dikali G dikali V. V tercelup, jadi volume tercelup. Sini saya akan tulis dulu FA-nya. FA-nya itu gaya ke atas. Satuannya Newton. WU-nya, WU ini gaya berat di udara. Satuannya Newton. WA-nya gaya berat di air. Nah, untuk rumus yang ini FA-nya sama, gaya ke atas. Ini Rho ini massa jenis ya. Massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. G-nya gravitasi bumi. M per S kuadrat. V tercelupnya. Volume satuannya, volume tercelup satuannya meter kubik. Nah, ini keterangan pada rumusnya ya. Nah, di sini ada konsep hukum Archimedes. Konsep hukum Archimedes itu ada gaya terapung, gaya melayang, gaya tenggelam. Gaya terapung, gaya yang massa bendanya lebih kecil daripada massa air. Contohnya ini bendanya berada di atas air, di atas permukaan air ya. Ini contoh ada air, ada gelas ya. Di sini ada benda, bendanya di atas permukaan air berarti terapung. Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Yang kedua ada gaya melayang. Gaya melayang, massa benda sama dengan massa jenis air. Massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Jadi bendanya di sini di tengah-tengah permukaan air sini, ya. Terus ada lagi yang ketiga, tenggelam ya. Gaya tenggelam itu dia bendanya otomatis berada di bawah permukaan air. Massa jenis benda lebih besar, lebih berat ya, atau lebih besar sama dengan massa jenis air. Nah, ini konsep hukum Archimedes. Sekarang saya akan melanjutkan ke contoh soalnya. Saya akan melanjutkan contoh soal hukum Archimedes. Sebuah balok kayu terapung di air dengan 1/2 bagian atau setengah bagian tercelup ke dalam air. Jika volume balok 0,50 meter kubik, maka besarnya gaya angkat yang dialami balok adalah, diketahui ada massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kita tulis diketahuinya dulu ya. Di sini terapung di air dengan setengah bagian ya, berarti V tercelupnya, ini kan
ada 1/2 bagian ya. Terus ada jika volume balok, V baloknya sama dengan 0,50 meter kubik. Ada rho-nya, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik ya. Yang ditanya gaya angkat atau gaya ke atas, yang tadi berarti FA ya. Sini rumusnya berarti jawab FA sama dengan rho dikali G dikali V tercelup. Nah, V tercelupnya di sini kan setengah bagian. Setengah bagian kita kalikan dulu dengan V baloknya ya. Jadi setengah bagian dikali 0,50 sama dengan, jadi 0,50 dikali 2 dibagi 2 jadi 0,25 meter kubik. Nah, jadi ini ketemu V tercelupnya ya. Berarti di sini FA sama dengan rho dikali G dikali V tercelup. Saya pindah ke sini ya rumusnya. Rho-nya 1000, gravitasi tidak diketahui, kita tulis 10 dikali V tercelupnya 0,25. Nah, ini tinggal dikalikan 1000 dikali 10 dikali 0,25. Ini dicoret saja, coret komanya, dicoret nolnya, jadi 2500 N ya, Newton. Satuannya N karena gaya ke atas. Jawabannya 2500 N. Alat yang menggunakan hukum Archimedes diantaranya ada kapal laut, kapal selam, hidrometer. Hidrometer itu alat untuk mengukur massa jenis, dan jembatan poton, jembatan yang berada di atas air. Tekanan zat gas terdapat hukum Boyle. Hukum Boyle berbunyi pada suhu tetap tekanan gas di dalam ruangan tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Jadi memiliki rumus ini, P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Ya, P1-nya itu apa? P1 itu tekanan awal ya, satuannya Pascal atau N per M kuadrat. P2-nya itu tekanan akhir sama satuannya. V1-nya itu volume awal, satuannya meter kubik. V2-nya itu volume akhir, satuannya meter kubik. Kita lanjutkan contoh soal hukum Boyle. Gas hidrogen berada dalam ruang tertutup, memiliki volume 12 liter pada tekanan 1 atm. Jika gas dimampatkan dengan menjaga suhunya tetap konstan hingga volumenya menjadi 8 liter, maka tekanan gas menjadi, berarti yang ditanya tekanan gas. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui sama dengan ini volumenya 12 liter. Berarti V1 sama dengan 12 liter. Ya. Pada tekanan 1 atm, berarti P1-nya sama dengan 1 atm. Jika gas dimampatkan dengan menjaga suhunya tetap konstan hingga volumenya menjadi 8 liter,
berarti volume 2-nya sama dengan 8 liter. Yang ditanya tekanan gasnya menjadi berapa? Berarti yang ditanya itu P2-nya, tekanan gasnya. Rumusnya yang tadi ya, P2 rumusnya tadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Nah, seperti ini. Ya, kita tinggal masukkan rumusnya. P1 1 dikali V1 12. P2-nya ditanya, tulis aja P2, V2-nya 8. Ya, berarti tinggal 1 dikali 12 sama dengan P2 kali 8. Berarti P2 sama dengan 12 dibagi 8 sama dengan 1,5 atm. Ini jawabannya. Satu lagi, tekanan udara dan ketinggian tempat ya. Jadi tekanan udara dan ketinggian tempat memiliki rumus P sama dengan 76 dikurang H cm Hg ya, cm Hg, atau P sama dengan 760 dikurang H mm Hg. Bisa menggunakan rumus yang ini dan bisa menggunakan rumus yang ini. Di sini ada keterangannya, P itu tekanan tempat tersebut ya. Satuannya cmHg atau mmHg. Yang H itu ketinggian tempat, satuannya meter ya. Di sini ada contoh soal. Contoh soal, tinggi suatu puncak gunung adalah 700 meter dari permukaan air laut. Berapakah tekanan atmosfer di tempat tersebut? Berarti kan yang ditanya tekanan atmosfer ya. Di sini saya akan menggunakan rumus yang atas. Ada diketahuinya 700 M. 700 M itu apa? 700 M itu kan tinggi ya. H sama dengan 700 M. Jangan lupa ini kan satuannya cm. Kita ubah dulu, berarti 7 cm Hg. Ya. Setelah itu P-nya yang ditanya, ya kan? Kita menggunakan rumus yang atas. P sama dengan 76 dikurang H. H-nya berapa? 7 ya. cm Hg. 76 kurang 7 berapa? 69 cm Hg. Nah, ini jawabannya. Berarti tekanan atmosfer di tempat tersebut yaitu 69 cm Hg. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan tonton lagi video-video selanjutnya.